Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Happy. Saya dari BSI Margonda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sobat Angkringan yang beralamat di Jalan Raya Cipayung Jaya nomor 33 RT 1 RW 10 Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Depok adalah kota yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi para perantau atau pendatang yang mencoba mencari peruntungan dengan mencari peluang kerja atau mendirikan usaha sendiri. Salah satu peluang usaha yang dapat dikatakan tidak akan mati adalah usaha di bidang kuliner. Perkembangan kota Depok di bidang perdagangan maju sedemikian pesat yang membawa akibat perkembangan dalam bidang usaha. Perkembangan tersebut sangat berperan penting dalam dunia perekonomian yang dapat memberikan perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan usaha kecil atau UKM dituntut untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin spesifik dan harga murah, sehingga usahanya tetap berkembang dan memuaskan konsumen seperti usaha angkringan. Angkringan menjadi tempat konsumsi bagi semua lapisan sosial dalam masyarakat, mulai dari lapisan menengah ke bawah sampai lapisan menengah ke atas. Mulai dari pelanggan yang memakai kendaraan roda 2 sampai roda 4, dari anak muda sampai orang tua. Sering juga terlihat mereka yang berpenampilan rapi, bahkan yang membawa gadget brand tinggi, berkendaraan sepeda motor dan mobil. Angkringan kemudian diidentikan sebagai tempat konsumsi kelompok-kelompok menengah ke bawah. Melihat angkringan sebagai alternatif pilihan yang murah dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka, di angkringan boleh saja berduduk berjam-jam tanpa harus khawatir akan mendapatkan usiran dari pemiliknya. Banyak pedagang angkringan yang menyediakan tikar untuk pelecehan pengunjung, di mana hal ini memberikan suasana khas pada warung angkringan itu sendiri. Maka tak heran jika banyak masyarakat yang menjadikan angkringan ini sebagai tempat konsumsi. Mereka memilih angkringan karena ingin mendapatkan suasana yang berbeda yang ditawarkan oleh para pedagang angkringan bila dibandingkan dengan warung makan lainnya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah laporan ini adalah bagaimana kelayakan usaha di Sobat Angkringan dapat dilihat dari aspek non-finansial, yaitu aspek legalitas, aspek pasar, pemasaran, manajemen, SDM, teknik, teknologi, ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup. Dan juga bagaimana kelayakan usaha di Sobat Angkringan dapat dilihat dari aspek finansial. Untuk mengetahui bagaimana kelayakan usaha Sobat Angkringan ini dilihat dari aspek non-finansial, yaitu ada berbagai macam aspek seperti aspek legalitas, pasar, pemasaran, manajemen, SDM, teknik, teknologi, ekonomi sosial, serta lingkungan hidup. Untuk mengetahui bagaimana kelayakan usaha Sobat Angkringan dilihat dari aspek finansial. Profil usaha pemilik Sobat Angkringan yang bernama Yoga Pamungkas, yang beralamat di Jalan Raya Cipayung Jaya nomor 33 RT 1 RW 10 Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Sejarah Sobat Angkringan. Sejarah terdirinya Sobat Angkringan ini pada tahun 2020, namun tutup di 2023 awal, dan sementara untuk sampai saat ini belum bisa ditentukan bukannya lagi, dikarenakan adanya renovasi tempat agar lebih nyaman untuk para konsumen atau para pembeli. Nama Sobat Angkringan ini diambil dari pendiri yang meminta saran kepada sahabatnya, dan pendiri menggunakannya sebagai nama usahanya sampai saat ini. Pendirinya berjumlah 1 orang dan berlokasikan di Jalan Raya Cipayung Jaya nomor 33 RT 1 RW 10 Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Aspek-aspek yang dibahas yaitu aspek legalitas. Hal-hal yang dikaji adalah kegiatan berkaitan dengan legalitas perbuatan hukum pada suatu bisnis, sehingga
dalam pelaksanaan usahanya mempunyai legitimasi yang kuat. Misalnya, analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Dalam menjalankan sebuah usaha, aspek hukum merupakan hal yang penting untuk dilakukan, yang bertujuan untuk mengetahui legalitas suatu usaha. Legalitas tersebut diwujudkan dalam berbagai ketepatan badan hukum yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan, yang mana dengan adanya legalitas ini dapat dijadikan jaminan untuk melakukan sebuah pinjaman. Pada sobat angkringan tersendiri, suatu usaha perorangan angkringan ini dipimpin oleh satu orang, yaitu Yoga Pamungkas. Maka pada usaha angkringan ini belum memiliki izin usaha yang lengkap, akan tetapi hanya izin sewa tempat dan lokasi secara lisan. Maka dari hal tersebut dapat dikatakan usaha ini tidak layak secara hukum. Analisis kemampuan memenuhi perizinan. Dalam usaha perseorangan tidak dapat peraturan perundangan, yaitu hanya memiliki perizinan sewa tempat kepada pemilik tanah dan izin lokasi secara lisan. Kesimpulan yang terkait aspek legalitas ini, usaha sobat angkringan tidak memiliki izin tertulis, akan tetapi izin tak tertulis terkait tempat usaha sudah dilakukan. Dua aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran sendiri berarti serangkaian aktivitas intuisi dan proses yang dilakukan untuk mengkonsumsi penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau masyarakat luas. Target pasar sobat angkringan adalah kalangan muda, terutama bagi mereka yang masih mencari tempat untuk berkumpul, dan pedagang sekeliling tempat jualan, dan juga pecinta makanan angkringan. Produk dan harga. Di sobat angkringan tersendiri memiliki nasi bakar yang berharga 5.000, nasi kucing 4.000, aneka tusukan bakar-bakaran 2.500, gorengan 1.000, teh panas 3.000, susu jahe 6.000. Tempat penentuan lokasi yang terletak di Jalan Raya Cipayung nomor 33 RT 1 RW 10 Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Dengan lokasi ini sangatlah strategis dan mudah dijangkau, yaitu di pinggir jalan. Promosi yang digunakan oleh sobat angkringan menggunakan strategi pemasaran mulut ke mulut, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Hal lain yang juga dilakukan oleh pemilik untuk memikat pelanggan membeli lagi dengan membuat cita rasa sobat angkringan yang khusus. Aspek finansial, ada kebutuhan perlengkapan. Kebutuhannya yaitu gerobak angkringan yang keterangannya gerobak angkringan dengan harga 1.500.000, alat pembakaran dengan harga 500, karpet atau bangku 500.000, set alat makan dan nampan harga 350, kompor gas harga 250, gas LPG 65.000, dan biaya operasional keterangannya listrik, air, belanja bahan baku bulanan. Listrik tersendiri harganya 200.000, air 250.000, belanja bahan baku bulanan 5 juta. Nah, 200.000 ini adalah biaya per bulan. Harga pokok produksi keterangannya ada nasi bakar, nasi kucing, aneka tusukan, gorengan, teh panas, kopi arang, dan beraneka lainnya. Nasi bakar tersendiri harga jualnya 5.000, HPP-nya 3.000, keuntungan 2.000. Nasi kucing harga jual 4.000, HPP 2.000, keuntungan 2.000. Aneka tusukan harga jualnya 2.500, HPP-nya 1.500, keuntungan 1.000. Gorengan
harga jual 1000, HPP-nya 800, keuntungannya 200, dan yang lainnya. Perkiraan keuntungan nasi bakar, target penjualan per hari itu 50 porsi. Jika laku per hari 50 porsi, keuntungannya adalah 100.000. Nasi kucing, jika laku 50 porsi dalam satu hari, mendapatkan keuntungan 100.000. Aneka tusukan, jika perharinya dapat 200 tusuk, maka keuntungannya adalah 200. Dan minumannya ada teh panas 30 gelas per hari. Jika laku 30 gelas per hari, maka keuntungannya 45.000. Total dari perkiraan keuntungan ini dari semuanya yang ada 420 di target penjualan. Di keuntungan kotor per harinya yaitu 525.000. Estimasi balik modal, keuntungan kotor bulanannya total semuanya 15.750. Biaya operasional bulanan 10.700. Keuntungan bersih bulanannya yaitu 5.050.000. Kesimpulan dari angkringan Sobat Angkringan ini, angkringan merupakan salah satu alternatif kuliner malam yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan sajian makanan yang bercita rasa nikmat dengan harga terjangkau, serta minuman hangat dan dingin dengan harga terjangkau juga, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Ada 7 aspek yang dijelaskan di atas. Pemilik dapat menyimpulkan target penjualan dengan metode SMART, yaitu spesifik. Target penjualan yang ditentukan harus spesifik, yang berarti target harus memiliki dasar pencapaian yang pasti dan tidak mengambang. Dalam usaha ini, pemilik target tujuan tersendiri mulai dari awal tahun 2020, awal dibuatnya angkringan ini, memulai sampai nanti menjadi usaha yang besar yang terkenal di seluruh Indonesia. Selain itu, di bulan Juni target penjualan yang harus tercapai adalah 5 juta. Dari yang kedua adalah measurable atau terukur. Target penjualan yang baik harus dapat terukur, artinya usaha di Sobat Angkringan ini bisa mengetahui ukuran ketercapaian dari target penjualan yang telah dibuat. Dengan target laba penjualan sebesar 5 juta pada bulan Juni, maka pemilik dapat menentukan tingkat keberhasilan penjualan pada periode sebelumnya. Dengan demikian, jika pada bulan Mei usaha Sobat Angkringan ini berhasil mencapai total penjualan sebesar 3.500.000 yang telah ditentukan, maka pada bulan Juni penjualan harus mencapai 5 juta. Attainable, dapat dicapai. Target penjualan harus sesuai dengan kemampuan pengusahanya sendiri. Artinya, target penjualan yang baik merupakan tujuan yang bisa dicapai oleh tim penjualan dan juga pemilik. Dalam tim, setiap anggota memiliki peranan pribadi yang dapat mencapai target. Dengan meningkatkan promosi dan juga pemasaran produk setiap harinya, maka target yang sudah dapat ditentukan oleh pemilik akan tercapai. Relevan atau wajar, setiap usaha sudah pasti mengharapkan hasil penjualan yang spektakuler. Namun, capaian penjualan yang spektakuler harus dapat diimbangi dengan kualitas produk dan juga benefit yang bisa konsumen dapatkan. Untuk usaha di Sobat Angkringan yang masih baru dirintis ini, yang dimulai dari 2020, sudah mulai dikenal banyak orang dan sangat berpengaruh dalam target penjualan dan juga produksi Sobat Angkringan. Juga meningkat karena banyak diminati oleh masyarakat. Time bound, terbatas waktu. Target yang baik harus diberi batasan waktu, artinya ada batas berakhir untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian target tersebut.
Di usaha Sobat Angkringan ini mendapatkan target laba sebesar 5 juta dan harus tercapai dalam 1 bulan. Setelah 1 bulan berakhir, maka pemilik dapat segera mengetahui dan dapat menyimpulkan hasilnya, yaitu tercapainya target atau tidak tercapainya target. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.